Halo sobatku semuanya, ketemu lagi di channel Murtini Garden. Nah, kali ini saya mau membahas tentang PPDB SMA. Nah, seperti apa? Mari kita simak. Nah, untuk jalur dan kuota PPDB SMA, jalurnya ada 4 jalur ya: yonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua atau wali. Nah, untuk yonasi paling sedikit 55%, afirmasi paling sedikit 20%, untuk prestasi paling banyak 20%, untuk perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Nah, untuk jalur yonasi, nah di sini ya, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah yonasinya. Yang kedua, KK diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal PPDB, tanggal pendaftaran PPDB, berdasarkan data administrasi kependudukan. Untuk yang ketiga, tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus, yaitu bencana alam atau bencana sosial. 4. Kebijakan daerah memberikan yonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Kemudian untuk yang nomor 5, calon peserta didik dari pondok pesantren berlaku yonasi sesuai tempat kedudukan ponpes. Titik ordinasi sekolah yaitu pintu gerbang gapura utama sekolah. Nah, untuk jalur afirmasi, nah di sini untuk sasarannya adalah keluarga ekonomi tidak mampu, yatim atau piatu, orang ortu meninggal karena COVID, kemudian anak panti dan anak naskes. Untuk syaratnya, yaitu syarat keluarga ekonomi tidak mampu adalah data DTKS dan KIP. Lalu kemudian yatim piatu, data dari DP3 AKBP Provinsi Jateng. Anak panti adalah data Dinas Sosial Provinsi Jateng. Untuk naskes, data Dinkes Provinsi Jateng. Lanjut lagi untuk jalur perpindahan orang tua ya. Nah, bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru. Yang kedua, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Yang ketiga, pindah tugas sekurangnya antar kabupaten atau kota. Yang selanjutnya adalah jalur prestasi. Bagi calon peserta didik di dalam dan di luar wilayah yonasi. Nah, lalu kemudian seleksi prestasi berdasarkan nilai raport plus bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Selanjutnya, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
Nah, untuk seleksinya ya di sini, untuk jalur zonasi itu berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, lalu kemudian usia yang lebih tua, lalu kemudian untuk jalur afirmasi itu jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Nah, untuk jalur prestasi yaitu bobot nilai tertinggi dan usia yang lebih tua. Nah, ini usia yang lebih tua diutamakan ya di sini. Nah, lalu kemudian untuk jadwal PPDB. Nah, untuk jadwal PPDB, nah di sini penetapan zonasi itu sudah dimulai. Kemudian untuk pengumuman PPDB tanggal 10 Juni. Lalu kemudian untuk pengajuan akun dan verifikasi berkas itu tanggal 15 sampai 28 Juni tahun 2022. Nah, verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di Satuan Pendidikan SMA atau SMK Negeri. Nah, kemudian aktivasi akun, pendaftaran dan perubahan pilihan. Nah, ini pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Nah, ini dibuka tanggal 29 Juni tahun 2022 mulai pukul 7 sampai dengan 23.55 waktu Indonesia Barat setiap hari dalam masa pendaftaran. Nah, kemudian ditutup tanggal 1 Juli tahun 2022 pukul 16. Nah, untuk evaluasi pengaduan ini tanggal 1 sampai 3 Juli. Kemudian untuk pengumuman hasil, nah ini pada tanggal 4 Juli. Selambatnya pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu daftar ulang. Nah, ini penting juga ya ini ya, tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Nah, untuk 18 Juli 2022 awal tahun ajaran baru 2022-2023. Nah, untuk alur pendaftaran, calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan. Kemudian calon peserta didik akses laman situs PPDB online di alamat ppdb.jatengprop.go.id. Lalu kemudian calon peserta didik baru mengisi formulir ajuan akun, melakukan aktivasi akun secara online. Keempat, calon peserta didik baru login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. 5. Calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. 6. Calon peserta didik melakukan verifikasi dokumen di SMA atau SMK terdekat. Lalu kemudian untuk nomor 7, calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah. 8. Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran. 9. Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di situs ppdb.jatengprop.go.id. Untuk lanjutnya, pilihan pendaftaran SMA negeri. 1. Calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1. Satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1. Satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan. Calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada
satu satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan satu satuan pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Yang selanjutnya, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan afirmasi. Selanjutnya, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan. Nomor 2, calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan pada satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran kecuali jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, ini untuk nilai akhir SMA. Komponen penilaian untuk perhitungan nilai akhir pada SMA jalur prestasi. Nah, di sini meliputi ini ya. Rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5. Terus kemudian bobot nilai kejuaraan. Nah, kemudian berdasarkan komponen penilaian tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus. Nah, ini nilai akhir sama dengan NR rata-rata nilai rapot kali nilai akreditasi plus NK bobot kejuaraan. Nah, untuk dokumen yang dipersiapkan jalur zonasi SMA. Nah, di sini buku rapot, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Lalu kemudian ijazah SMP atau surat keterangan yang berperangkaan sama dengan ijazah SMP ya. Lalu kemudian akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun dan belum menikah. Selanjutnya kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Kemudian piagam prestasi. Kemudian calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Education Management Islamic System atau EMIS yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk dokumen yang dipersiapkan pada jalur afirmasi SMA, buku rapot, kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5, ijazah, akta kelahiran, paling tinggi usia 21 tahun dan belum menikah, kemudian kartu keluarga yang telah diterbitkan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, lalu kemudian piagam prestasi. Nah, lalu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian memiliki KIP kuliah ya. Maaf, KIP. Kartu Indonesia Pintar. Calon peserta didik baru yatim dan atau piatu berdasarkan data dari BP3 AKB. Lalu kemudian calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan didasarkan
atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Calon peserta didik baru terdaftar dalam hasil pendataan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah data Dinkes Provinsi. Lalu kemudian untuk dokumen yang dipersiapkan untuk jalur perpindahan tugas, buku rapot, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5, ijazah SMP, akta kelahiran, lalu kemudian surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan dilampiri surat keputusan penugasan dari pejabat yang berwenang. Piagam prestasi, lalu kemudian kartu keluarga di luar wilayah zonasi, dan kemudian surat keterangan domisili dari RT atau RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan. Nah, untuk dokumen yang dipersiapkan pada jalur prestasi, buku rapot, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5, ijazah, akta kelahiran, lalu kemudian KK dan piagam prestasi tertinggi sesuai dengan kriteria. Mari kita sukseskan PPDB pada tahun pelajaran 2022-2023. Matur nuwun, semoga bermanfaat buat sobatku semuanya. Terima kasih.